Berbagi itu nggak nunggu kaya. Ya, jadi justru sebaliknya, dengan berbagi maka kita akan dicukupkan oleh Allah SWT. Nggak ada orang yang karena rajin sedekah lalu kemudian dia miskin gitu. Kenapa sih bulan jatuh miskin? Kebanyakan sedekah sih nggak ada. Ada salah satu cara kita untuk mendapatkan pahala juga. Pahala sedekah. Gimana caranya? Dengan cara mengajak orang bersedekah. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah. Ketemu lagi di Close. Kupas lewat obrolan santai. Bersama Ustadz kita, Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Barengan ya nanyanya. Oh iya, itu kompak. Masya Allah, kompak. Baik, Alhamdulillah di episode selanjutnya ini tetap di bulan Ramadan ya Ustadz. Alhamdulillah. Sudah beberapa hari ini kita menjalani puasa dan Alhamdulillah ya semakin lancar insyaallah. Alhamdulillah. Walaupun di masa pandemi insyaallah tidak ada masalah. Iya, masya Allah ya. Dan bulan Ramadan ini memang bulan yang memang kita tuh harusnya punya saving money sebelum dari bulan-bulan sebelumnya untuk kita hambur-hamburin dalam tanda kutip di bulan Ramadan. Tapi dalam porsi tertentu bukan ya, betul ya. Gimana secara mungkin ngelola manajemen di begini, ada mungkin nggak tahu dalam podcast sebelumnya sempat dibahas atau belum ya, bahwa ada beberapa ibu yang nanya, Ustadz, saya kok di bulan Ramadan ini malah anggarannya nambah gitu kan? Jadi berharap dia melakukan program hematisasi gitu ya, mestinya gitu ya. Pengennya menghemat ya. Jadi berharap puasa itu justru menghemat, tapi faktanya tidak gitu ya, justru nambah. Nah ini pemahaman yang harus kita luruskan, bahwa Ramadan ini bukan bulan menghemat, bukan, tapi bulan spesial yang kita harus perlakukan dengan cara yang spesial juga. Jadi kalau martabak itu kalau spesial itu biasanya telurnya dua lebih banyak dan harganya juga beda. Nah, anggaran untuk bulan Ramadan juga harus beda. Artinya kalau para ibu sekalian selama ini dikasih uang belanja oleh suami 4 juta sebulan contoh saja ya, maka di bulan ini mestinya lebih ya? Bukan berkurang 4,5 atau kemudian 5 juta ya. Betul. Nah, untuk apa gitu kan? Untuk apa? Tentu saja selain untuk kebutuhan pribadi ataupun keluarga kita, misalnya sahur. Saya sering sampaikan sahur, apalagi masih ngajak anak-anak sahurnya. Jangan sahurnya pakai telur ceplok terus gitu ya, atau sarden ya. Enggak ya. Jadi yang membuat anak-anak itu suka gitu kan, nyaman ya. Buka puasa juga demikian, jangan air putih sesuai dengan seleranya mereka ya. Bila perlu yang dilakukan spesial ya. Ini yang pertama. Jadi as-sadaqah dalam makna untuk diri dan keluarga kita ya, yang juga ini bagian dari kebaikan ya kan. Berarti kepada keluarga pun hitungannya sedekah, Ustaz. Oh iya, ya sedekah itu kan definisi umum gitu ya. Bahkan zakat pun disebut oleh Al-Qur'an sebagai sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara dalam surat At-Taubah ya. Jadi sedekah itu untuk fakir, miskin, amil. Nah, itu kan zakat sebenarnya, tapi Allah menyebut dengan sedekah. Jadi sedekah itu luas, bisa dengan harta, bisa dengan senyuman. Tapi bukan senyumin kotak amal ya, enggak ya. Jadi sedekah yaitu walaupun itu sedekah juga, tapi di bulan Ramadan ini marilah kita bersedekahnya bukan hanya dengan senyuman tadi ya, tapi dengan harta kita. Untuk itu para sahabat ya, kalau bicara tentang sedekahnya Rasulullah itu memberikan ilustrasi begini. Nabi itu kata mereka adalah orang yang sangat dermawan. Ya, jadi di antara mereka Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Tetapi di bulan Ramadan ya, Nabi itu lebih dermawan lagi. Masya Allah. Nah, jadi karihil mursalah ya, seperti angin yang bertiup. Ya. Angin sudah itu kan dermawan, kalau bertiup makin itu dermawan ya. Sudah dermawan ya, kemudian makin dermawan lagi. Memberikan baik untuk keluarganya ataupun orang lain ya. Dan seperti angin yang meniup tadi gimana? Jadi angin yang bertiup itu, angin itu kan kalau bertiup dia nggak pilih-pilih. Jadi saya mau bertiup ke orang yang sedang kegerahan aja kan enggak ya? Jadi yang kedinginan juga disapa sama dia gitu ya. Jadi rih al-mursalah, angin yang betul-betul diutus, dikirim ya untuk siapapun. Orang yang nggak sholat sekalipun dikasih angin oleh Allah gitu kan. Jadi tidak ada masalah.
Nah, apalagi di tengah pandemi ini Kang Robi, saya suka sampaikan ya bahwa betul. nyaris di masa pandemi ini ya siapapun, apapun profesinya, kayaknya semuanya kena dampak semua. Kenapa? Jangan bilang mereka yang punya perusahaan besar kaya itu nggak kena, justru besar. Ya. Jadi kalau yang menengah ke bawah kan kena, tapi kan terpaknya biasanya emang segitu-gitunya gitu kan. Betul. Tapi sudah biasanya susah. Cuma ditambah susah aja. Tapi yang punya perusahaan besar kan harus memberhentikan karyawannya. Saya dengar ada satu tempat hiburan di Bogor ini, itu didemo oleh karyawannya dan kemudian harus disegel dan tutup. Karena tidak bisa gaji mereka. Sebab kan nggak ada pengunjung. Iya. Gimana juga ya mau nggak bisa ya. Di Jakarta itu ada sebuah penerbit buku yang toko buku juga yang harus memberhentikan sekian belas karyawannya. Karena emang jadi ada orang yang diberhentikan, ada orang yang kurangi gajinya gitu kan. Dipotong. Nah, dan ini melanda semua profesi di semua level ekonomi, termasuk para ustadz ya. Makanya di awal pandemi, wah ini kalau apalagi pandemi ini kan nggak bisa diterka ya. Jadi nggak ada akadnya gitu kan. Betul. Misalnya setahun selesai nggak ada nih, ini nggak jelas nih sampai kapan ya. Jadi kita ngimbanginya susah juga. Jadi saya bilang ke teman-teman para ustadz, ini kita harus move on gini, nggak bisa main-main nih ya. Jadi apalagi sebagian teman ada yang penghasilnya emang dari mengajar dan ngisi taklim. Kalau saya kan masih ada cadangan, saya jualan buku gitu ya. Masih ada travel dan lain-lain. Travel juga saya punya travel bisa jalan juga. Jadi ada beberapa usaha yang tetap jalan dan bisa mengamankan dapur ya. Tapi intinya jazakumullah, ini adalah bulan di mana kita diuji oleh Allah dengan berbagai kondisi ya, kesehatan, ekonomi. Saatnya kita berbagi. Saatnya kita berbagi sesuai dengan kemampuan kita, dan berbagi itu nggak nunggu kaya, ya. Jadi justru sebaliknya, dengan berbagi maka kita akan dicukupkan oleh Allah SWT. Nggak ada orang yang karena rajin sedekah lalu kemudian dia miskin. Gitu. Kenapa sih bulan jatuh miskin? Kebanyakan sedekah sih nggak ada. Nah, justru Allah akan mengganti. Ya. Jadi kalau kita kesulitan, maka tolonglah orang lainnya. Jadi man yassara kata Rasul, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan berikan kemudahan baginya. Jadi kalau kita kesulitan, mudahkan urusan dengan orang lain. Ya, jadi diantara dengan cara memberi. Nah, andai pun kita punya keterbatasan, jadi bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya banyak uang, ada salah satu cara kita untuk mendapatkan pahala juga, pahala sedekah. Gimana caranya? Dengan cara mengajak orang bersedekah. Ngajakin ya. Ngajakin orang ya. Ngajakin aja. Ngajakin memfasilitasi orang bersedekah. Karena rumusnya kan mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan seseorang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang itu. Jadi kalau ngajakin orang sedekah sampai terkumpul 1 miliar sama dapat pahala juga insyaallah 1 miliar. Kan luar biasa gitu kan? Jarang-jarang bisa sedekah 1 miliar. Betul. Atau mungkin tak kapan bisanya. Betul. Tapi dengan ngajak orang. Nah, apalagi sekarang sudah banyak lembaga-lembaga sosial, gerakan-gerakan ya. Jadi ada di Bogor misalnya ada lembaga amil zakat Al-Bunyan. Kita ngajak orang sedekah, bayar zakat ke situ, kita dapat juga pahala. Dapat pahala walaupun kita enggak bersedekah. Ada yayasan-yayasan yang butuh donasi, kita ajak teman-teman kita, kita berikan motivasi, kemudian mereka bersedekah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau bukan berarti udah ngajakin sedekah kita nggak sedekah itu. Wah, ini nggak benar juga. Jadi udah cukup ya. Uangnya dihemat aja buat lebaran gitu. Iya. Jadi jangan sampai kita dalam Al-Qur'an sebutkan kabur maqtan tadi itu ya. Jadi ngajak orang tapi kita tidak melakukan. Tapi juga ya walaupun kita sudah bersedekah atau misalnya sejenisnya, bukan berarti kita tidak melakukan kebaikan yang lainnya. Maka belajar dari Nabi dan para sahabat kan. Para sahabat Nabi itu ketika jadi sedekah paling gede, paling duluan, tapi kalau perang paling depan. Nah, jadi setiap ibadah tuh jadi terdepan gitu ya. Jangan kayak saya suka singgung bapak-bapak ya. Kalau kita ada gotong royong misalnya setiap hari Ahad itu jangan mentang-mentang udah ngirim kue, kemudian pisang goreng, kemudian nggak datang. Atau udah nyumbang yang banyak tuh nggak datang, enggak gitu kan. Abu Bakar itu dia bilang gede gitu kan infaknya, semua harta diberikan pada perang Tabuk, tapi berangkat duluan dia. Jangan mentang-mentang udah sore infak ya. Saya belakang. Slow. Jadi infak paling gede ya, melakukan kebaikan paling besar. Jadi Ramadan ini marilah kita manfaatkan untuk bersedekah.
atau paling tidak ngajak orang sedekah. Ngajakin Jangan orang sampai sebaliknya, sedekah kagak tapi ngalangin orang. Ada juga kayak gitu ya. Ada dalam Al-Qur'an dikatakan ya bakhlun, mereka bakhil ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ngajakin orang supaya bakhil juga. Jadi ngajak orang bakhil. Alhamdulillah. Jadi udah bakhil ngajak orang. Ada juga orang kayak gitu ya. Ada ya, jangan sampai gitu seperti itu ya. Pengen pak gitu. Gemes gitu. Jadi berarti bagus ya Sat kalau ada gerakan-gerakan kayak ngajak sedekah. Misalnya kalau sekarang kan gerakan Jumat berbagi biasanya. Jumat berbagi sangat Jumat gitu. Mungkin kalau misalnya di Ramadan nggak bisa, mungkin bisa nggak cuma hari Jumat ya, tapi bisa tiap hari ngajakin. Iya, setiap hari kita mulai dari orang-orang dekat kita dengan tetangga kita ya. Dan berbagi ini juga tidak pandang bulu, kecuali zakat. Zakat memang ada peruntukan, tapi kalau dalam hal bersedekah berbagi, jangan tetangga kita misalnya, oh dia udah kaya nggak usah dikasih. Enggak, berbagi itu siapapun aja. Berbagi aja. Apalagi hal-hal yang misalnya berbagi buka puasa ya. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi tradisi Nabi itu dan para sahabat ini kebiasaan yang dan kita ikuti adalah mentraktir orang makan. Jadi itu sunnah. Kalau kita malah ngajakin ditraktir. Mana nih bukber traktirin dong gitu ya. Iya, jadi kebalik ya. Betul. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, ada seorang Yahudi yang masuk Islam namanya Husain, diganti oleh Rasul dengan namanya Husain bin Salam, diganti Nabi dengan Abdullah bin Salam. Jadi dia minta kiat ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana caranya saya bisa masuk surga? Kata Nabi ada 3. Yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Yang kedua adalah yat'amut ta'am, traktir orang makan. Traktir. Itu bisa menjadi penyebab masuk surga. Traktir tuh. Ahlu traktir bukan yang ditraktir. Ahlu traktirin. Yang ketiga kata Nabi ya wasallu wasallu bilaili wan nasu niyam. Jadi salat malam ketika orang tidur. Jadi naktir orang makan itu insya Allah ini besar. Salah satu di antara 3. Insya Allah. Franzet, sangat menginspirasi sekali. Semoga dengan banyaknya orang yang mendengarkan ini bisa makin banyak gerakan-gerakan sedekah. Insya Allah. Berarti satu lagi Zat, ketika kita sedekah nggak usah mikirin kayak sampai bab sedekah itu bab memberi itu babnya kita ya berarti. Kayak mikirin, nanti duitnya, misalnya kita ngasih duit, ini nanti ngasih duit ini orangnya buat misalnya di jalan mabuk-mabukan atau apa, itu bab beda lagi ya. Itu tetap jadi pertimbangan juga pertimbangan. Kan? Oh gitu ya. Pertimbangan. Jadi jangan sampai kita memberikan harta pertama tidak efektif. Ya, atau justru mudarat. Ini sampai ada orang gila, kita tahu dia gila, kita kasih golok kan bahaya. Nggak boleh gitu ya. Walaupun bukan salah saya emang, tapi kelihatan gitu kan. Ada orang kita ketahui sehari-hari suka mabuk-mabukan bla bla, kita kasih duit. Kan nggak benar. Kalau mau ngasih makan aja. Iya, ngasih makan. Supaya jangan ya. Demikian juga dengan maka nanti ada bab khusus dalam sedekah ini disebut dengan sedekah efektif dan produktif. Jadi bagaimana sedekah kita itu bermanfaatnya itu bukan sekarang saja tapi berketerusan. Makanya mendirikan yayasan, kemudian membiayai anak-anak putus sekolah ya. Kemudian mendirikan lembaga pendidikan, masjid, itu sedekah jariah itu. Dan masuknya wakaf mungkin ya. Ya, kalau dia berbentuk barang wakaf. Tapi kalau bentuk nasi bungkus ya bukan wakaf. Wakaf itu bagusnya benda yang bertahan lama. Namanya al-waqaf itu kan berhenti. Jadi dia berpisah untuk lama, tanah, bangunan, mobil juga bisa lah bertahan. Kecuali dijual. Baik Ustaz, sampai ketemu lagi di close selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.